Selamat siang anak-anak, walaupun saya ngerekamnya malam. Hari ini kita akan berdiskusi melalui video, kita tidak akan bertatap muka. Kita akan berdiskusi tentang definisi integral. Ditutup dulu, nggak ngalami ya. Nah, definisi integral itu seperti apa? Definisi itu artinya kita sepakati nih, integral itu seperti apa. Oke, kita akan mulai. Dengarkan dengan saksama dan dalam tempo yang lumayan lama definisi integral. Waduh, tulisannya anggap saja bagus ya. Nah, sebelum membahas integral, saya akan memberikan pengantar tentang turunan, walaupun bukan pengantar ya, merecall turunan. Karena sebelumnya juga udah kan kalian belajar ya. Kalau ada fx, turunannya itu lambangnya apa? F aksen x gitu ya. Oke, saya percepat saja. Oke, ini kalau fx-nya 3x, coba kita recall. Turunannya 3x kuadrat, berarti turunannya 6, 6x. 3x kuadrat ditambah 1, turunannya 6x. 3x kuadrat plus 2, turunannya berapa Pak? 6x, jangan dulu nanya ya. Nah, dan seterusnya ketika 3x kuadrat plus suatu konstanta diturunkan, hasilnya 6x. Kalian sudah bersepakat bahwa ini disebut dengan turunan. Turunan. Oke. Nah, pertanyaan terus berkembang hingga memunculkan pertanyaan gini. 3x kuadrat diturunkan kan 6x. Pak, bisa nggak sih suatu saat 6x itu sebelum diturunkan tuh apa? Nah, jawabannya 3x kuadrat karena di sini memang udah ada. Nah, tapi nanti ini yang akan menjadi pertanyaan ya di bab ini. 6x sebelum diturunkan apa ya fungsinya? 6x sebelum diturunkan apa ya fungsinya? Nah, berarti kalau kayak gitu, inilah yang disebut integral. Jadi integral itu operator matematik yang digunakan untuk mencari fungsi yang di sebelah kiri. Ini nanti namanya antiturunan. Jadi ini namanya anti turunan, atau biar simpel udahlah integral aja ya, fungsi integral. Di sini fungsi turun, fungsi turun. Gitu ya. Oke, jadi ini dari sini ke sini apa namanya? Integral ya, integral. Wah, tulisannya bagus ya. Oke, enggak apa-apa ya, uji coba namanya. Nah, berarti kita akan membuat sebuah definisi tentang integral ya. Berarti akan sangat beragam dong definisi integral. Saya tidak akan membatasi ya. Kalian boleh mencari informasi lain tentang definisi integral, tapi dari hasil diskusi kita di sini, integral adalah operator matematik yang memiliki sifat dia kebalikan dari turunan. Ini kebalikan gitu ya, atau inverse dari turunan, atau anti dari turunan. Lambangnya kayak gimana Pak? Kita tulis di sini simbolnya integral biasa gitu. Gitu. Nah, kita mau berangkat dari mana? Dari sebelah kanan kan? Nih, dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan apa? F aksen x gitu ya cara analisnya ya. Ini dulu f aksen x diintegralkan, hasilnya fx aja gitu plus c, kan ini selalu ada nih. Ini dianggap selalu ada angka gitu ya, konstantanya berapapun hasilnya 6x. Berarti 6x ketika diintegralkan itu ya ini fx plus entah apa c, seperti itu. Atau di dalam tulisan lain ada gini, integral fx dx gitu ya. Ini tulisannya fx plus C. Okay. Nah, kalau ada kalau ada tulisan yang berbeda gini, kalian jangan terpecah belah karena kita masih Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu penderitaan, yaitu kita belajar definisi integral. Nah, maksudnya gimana sih Pak kalau ada f aksen x di sini, ini fx, berarti ini tetap disebut turunannya, ini anti turunan. Berarti kalau gitu ini juga disebut, walaupun gak ada aksennya, ini berperan sebagai turunan ya. Nah, ini yang disebut anti
anti turunan. Nah, banyak banget tulisan-tulisan ini yang menggunakan tulisan yang kedua. Jadi udah nggak ada aksennya, ya. Nah, ini yang disebut dengan definisi integral. Pak, cuman segini Pak. Kalian boleh kembangkan. Intinya integral itu membalikan turunan, gitu ya. Oke, saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dari sana kita kembangkan sifat-sifat integral. Karena kan kita udah tahu si integralnya itu apa. Kita harus tahu sifat-sifatnya dong. Oke, sifat-sifat integral. Oke, sifat-sifat integral. Pertama, ini yang paling penting. Kalau turunan, saya recall di sini aja nih ya. Kalau turunan dari AXN, saya tulis di sini, menjadi A kali NX pangkat N min 1. Kalau integral kan kebalikannya Pak. Iya, kalau kebalikannya yang tadinya min jadi tambah. Oke, X N plus 1. Yang tadinya kali jadi bagi, jadi AN plus 1. Nah, ini gimana maksudnya gitu ya. Nah, berarti nanti tulisannya gini. Integral dari AXN dx gitu ya. Ini xn gitu ya. Ini A per N plus 1. Ini N plus 1 juga. Tambah C. Kalau di turunan dikurangin, kalau di integral dijumlahin. Kalau di turunan dikaliin, kalau di integral apa? Dibagiin. Dan tadi kalau di sini kali dulu baru kurang, kalau di sini mah tambah dulu baru bagi. Gitu ya, hati-hati dengan hati. Nanti kalau nggak ngerti boleh ditanya lewat Japri. Ini sifat pertama nih. Ini nanti yang bakal banyak banget kepake oleh kita. Sifat kedua, integral dx. Ya, integral dx apa Pak? Integral dx itu sebenarnya di sini ada satu. Ya. Atau malah gini aja deh, integral dx itu sebetulnya dx gitu ya. Ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Ini sebetulnya 1 x pangkat 0. Nah, gitu ya. Nah, menggunakan sifat yang pertama ya udah, berarti jadi apa dong? X pangkat 0 tambah 1 diintegralin loh. X pangkat 1. Ini 1 bagi 1 1. Jadi intinya kalau ada integral dx aja tanpa ada tulisan merah nih, x plus c. Dengan cara yang sama kita punya sifat yang ketiga, integral kdx sama dengan, ya udah ini x pangkat 0 sebetulnya kan ada x pangkat 0 nya di sini, cuma nggak ditulis. Berarti x pangkat 0 tambah 1 x pangkat 1 k per 1. Ya, ini penting juga nih ya. Konstanta diintegralkan x tinggal nambah x. Nah, nanti ada kayak gitu pernyataan. Nomor 4. Nah, nomor 4 integral f tambah g dx gitu. Oh, udah panjang aja deh. Walaupun ya akan memakan space memakan tempat, memakan space ya. Fx tambah gx dx ini panjang banget. Integral fx dx, walaupun ini kalau di rumus kelihatannya kok ribet banget. Iya, padahal nanti di latihan soal sih nggak seribet ini ya. Udah deh, ini kurang. Maksudnya gimana nanti bisa ya. Integral apalagi? Integral kfx dx sama dengan hanya keluarin. Ya, ini kayaknya di beberapa sifat turunan juga Nah, 5 sifat ini plus nanti ada sifat ke-6 itu tidak terlalu digunakan, tapi 5 ini yang sering digunakan ya. Kalau yang ini turunan ya, ini turunan nggak terlalu kita tulis, hanya untuk mengaitkan dua ini bahwa mereka ternyata memang saling berkebalikan, saling inverse ya. Nah, itu sifat integral. Jadi kita telah belajar definisi integral, telah belajar sifat integral. Nah, baru kita akan melatih dengan soal-soal yang sederhana.
ya. Kita lanjut jut. Nah kok di clear ya, nggak apa-apa emang kita clear. Nah lanjut contoh soal aja deh, lanjut ya. Nah contoh soal akan saya bagi tipe seperti ini. Ada pangkat bulat, ini bulat gitu aja, bulat. Ada pangkat pecahan gitu. Ada bentuk akar, ini disatuin. Kenapa? Karena pecahan itu dengan akar sama nanti ya. Terus ada juga apa namanya, bilangan bulat, pecahan sama bentuk akar. Terus pangkat negatif, oke, pangkat negatif dan beda variabel. Nah keempat tipe ini akan kita bahas di video selanjutnya, oke ya. Sekian dulu, semoga membantu. Kita telah belajar definisi, kita telah belajar sifat, dan sifat yang bakal sering dipakai tadi apa cik? A x n plus 1 per n plus 1 plus c. Ini adalah integral dari axn dx. Ini yang akan kita pakai ya. Terima gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.